Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan tentang final project pengolahan citra digital yang mengangkat topik deteksi objek real time menggunakan SSD mobile OpenCV dengan Python yang beranggotakan saya sendiri, Cainisya, Ahmad Takdir, Bagus, dan Iqbal Alfian. Saya akan menjelaskan tentang modul yang dipakai untuk final project-nya, yaitu Python 3.8, model video capture, import CV, DNN model object, lalu ada frozen inference untuk training model, SSD mobile net 3 untuk file konfigurasinya, lalu kita menghasilkan gambar bergerak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Iqbal. Ya, di modul yang sudah dijelaskan oleh Cai tadi, kita harus mengimport dulu modul-modul yang kita butuhkan. Yang pertama kita import dulu CV2 dengan tujuan untuk mengaktifkan modul OpenCV-nya. Setelah modul OpenCV-nya kita aktifkan, maka kita menentukan nilai ambang dari deteksi video untuk menentukan jumlah objek yang akan terdeteksi. Semakin besar nilai ambangnya, maka semakin sedikit objek yang dideteksi. Nilai ambang terbesar yang pernah kita dapat adalah 0,7. Setelah dari 0,7, kita tidak bisa menampilkan video lagi. Nah, nilai ambang ini kita beri variabel yang bernama trace, yang artinya itu threshold, itu 0,5. Mengapa 0,5? Agar deteksi yang didapatkan sesuai, tidak terlalu berat. Lalu setelah kita membuat variabel threshold yang bernama trace, kita membentuk atau membuat path dari video capture itu. Nah, cap-nya adalah cv2.video capture. Nah, video capture-nya ini adalah modul yang akan kita pakai. Nah, dalam kurungnya itu adalah nama videonya, nama video yang akan kita pakai. Lalu di bawahnya ada cap.set, cap itu artinya capture, variabel bernama cap yang berarti capture, .set. Set ini nanti kita akan mengeset resolusi gambar yang akan kita pakai pada saat videonya diputar, deteksinya diputar. Nah, 1280 ini adalah resolusi yang akan kita gunakan pada saat nanti videonya dideteksi. Berikutnya ada class name dan yang lain-lain, itu akan dijelaskan oleh Bagus Hafiz. Ya, untuk menjalankan fungsi detection ini, kita membutuhkan 3 file yang antara lain adalah coconames sebagai kumpulan nama objek-objek yang diinputkan, kemudian ada SSD mobile sebagai file konfigurasinya, dan ada frozen inference sebagai training model, dan codingannya bisa kita lihat di samping sini. Untuk coconames sendiri yaitu adalah nama file kumpulan nama objek yang akan digunakan. Kemudian coconames dapat diubah sesuai dengan keinginan objek yang akan terdeteksi. Untuk class file-nya sendiri, yaitu untuk memanggil coconames yang sudah diubah. Kemudian with open class file ini, yaitu perintah untuk membuka class file yang tadi dideklarasikan. Kemudian ada SSD mobile sebagai konfigurasinya, yang mana sebagai konfigurasi file fungsi deteksi SSD dengan codingannya di sini. Terus ada WakePad, yaitu frozen inference graph, yaitu sebagai model training dari fungsi deteksi config cat. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dengan nama takdir ya. Baiklah, di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudara Bagus. Lalu di sini, ya,
di sini itu ada modul dari net itu sebagai variabel. Lalu untuk modulnya itu CP2 dan DNN detection model. Di sini DNN detection model itu digunakan untuk memproses pada file konfigurasi dan model training, yaitu dari WCAG dan CopyPath. Lalu untuk net input size itu digunakan untuk size dari modul untuk memproses datanya. Sama untuk input scale-nya itu adalah skala dari apa sih, resolusi dari size dari objeknya. Lalu untuk input main itu nilai yang terdapat pada videonya. Lalu untuk input swap itu swap RP itu sudah ketetapannya sih jadi true. Lalu di sini while codingan untuk pada tahap akhir. Pada tahap akhir ini semua informasi diekstrak menunjukkan pada layar. Lalu di sini ada while true, sukses image sama dengan cap.read. Di sini itu sebagai image itu sebagai variabel dan cap.read itu untuk meread video capture-nya. Lalu di situ ada class ID, confess dan debug. Itu debug sendiri itu sebagai kontak pembatas. Class ID itu untuk ID nama objek yang terdeteksi, dan confidence itu keyakinan atau tingkat akurasi. Lalu net detect image converse threshold sama dengan threshold itu adalah untuk mendeteksi nilai ambang dari suatu video. Lalu print class itu untuk mencetak atau class ID dari class ID dan bbox gitu. Lalu if len class ID itu untuk menyatakan panjang dari class ID. Lalu di sini ada perulangan dari class ID, nilai batas, confidence, dan box in zip class ID, flatten, converse, flatten, bbox. Itu digunakan untuk nge-looping hanya untuk satu dari 3 objek yang digunakan untuk fungsi ini. Lalu untuk flatten itu sendiri itu digunakan untuk meratakan dari batas kotak pembatasnya. Lalu cp2.rectangle itu digunakan bentuk dari kotak yang digunakan. Itu image-nya itu adalah declare variabelnya. Lalu color itu 0,255 0,0 itu untuk warna hijau. Thickness sama dengan 2 itu adalah untuk ketebalannya. Lalu untuk cp2 put text itu digunakan untuk menulis teks pada kotak atau pembatas. Lalu class name itu sebagai menyatakan ID yang terdapat pada objek yang dideteksi. Lalu upper itu digunakan untuk huruf kapital. Yang di box 0 plus 0 plus 10, box 1 plus 60 itu adalah skala dari y kali x. Lalu cpt.font Harsley complex itu adalah tipe font yang dipakai untuk objeknya deteksi. Lalu 0,25 2,2 itu adalah warna dan ketebalannya. Lalu cp2 put text img start round confidence itu digunakan sebagai teks yang digunakan untuk menyatakan string dan string dari nilai string dari objek yang digunakan. Lalu cp2.imshow itu untuk menampilkan output video yang
untuk yang dideteksi. Lalu untuk white key itu untuk white key, Pak? Lupa, Pak. Oh ya, mendestroy dari video tersebut. Mungkin kita langsung saja melihat demo program dari video yang telah kita kerjakan. Mau jelasin siapa? Nah, hasil dari codingan-codingan yang tadi kita sudah kemukakan, hasil dari yang codingan-codingan yang sudah kita lakukan tadi, nah seperti inilah hasilnya. Ketika kita tadi menggunakan threshold 0,5, nah seperti ini, objek yang dideteksi cukup tepat ya gitu, dan nilai-nilai kesamaannya pun bagus gitu. Tapi ketika kita pakai 0,6 atau 0,7, maka objek yang dideteksi nanti akan sedikit gitu. Nah, ini kita menggunakan objek-objek bergerak, ada person, manusia, ada motorcycle, ada traffic light, ada person yang lagi nyebrang pun itu bisa kita tangkap ya deteksinya. Nah, ini ada yang lagi mau motor, ini deteksinya kita tangkap. Hanya permasalahan yang sedang kita tangani sekarang ini bagaimana objek-objek ini bisa kita tangkap deteksinya secara lembut atau smooth gitu. Kalau ini kan masih patah-patah. Nah, itu adalah permasalahan yang belum kami temukan sampai sekarang ini gitu. Ya, sebagai penutup kembali kepada Cainisia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dan pembahasan yang kurang terjelaskan karena kita sama-sama masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.